Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai ancaman sesar aktif di Surabaya yang dapat menyebabkan gempa akan dibahas rekan Prihadi Adi bersama para narasumber langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Silakan rekan Adi. Ya nih, 2 bulan terakhir ini memang Indonesia diguncang gempa Lombok, kemudian Palu, dan yang beberapa hari terakhir ini adalah gempa Situbondo. Hidup berada di Ring of Fire dan juga 3 lempeng dunia memang membuat Indonesia rentan terhadap kaitannya dengan bencana. Tidak terkecuali di kota Surabaya. Fakta yang menyebutkan bahwa dari Pusat Studi Gempa Nasional dari Kemen PUPR di Oktober 2017, Surabaya dilalui oleh 2 sesar, yaitu sesar Surabaya dan juga sesar Waru. Dengan magnitudo atau kekuatan gempa maksimal 6,5 magnitudo. Dan bagaimana sebenarnya apakah ini harus diantisipasi atau bagaimana kemudian masyarakat Surabaya menyikapinya. Saat ini saya telah bersama dengan Bapak Amin Widodo, seorang ahli geologi dari ITS, dan juga Bapak Eri Cahyadi, Ketua BAPEKO atau Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Kita ke Pak Amin dulu. Pak Amin, 6,5 dan 2 sesar ini, apakah sudah melalui proses studi yang panjang? Jadi kalau kita lihat daftar dari penelitian dari Pusat Studi Gempa Nasional, ini memang sudah penelitian yang panjang. Jadi mereka sudah merubah dari 2010, 2012, 2016 sampai 2017 yang kemarin yang sudah dirilis Oktober 2017. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut tadi kayaknya ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang salah persepsi bahwa likuifaksi itu belum diteliti. Jadi kita belum bisa melihat. Karena likuifaksi itu hanya terjadi pada daerah lapisan pasir dengan ukuran tertentu. Jadi kayak tadi disebutkan Majen Sukono itu sebenarnya agak mestinya nggak terjadi di sana, nggak mungkin. Oke, ini sekaligus konfirmasi lagi bahwa likuifaksi belum tentu terjadi di kota Surabaya, seperti itu? Sebenarnya belum diteliti. Belum diteliti. Jadi kalau nanti misalnya hasil data bor dan lain sebagainya sudah kita plotkan dan kita bisa mendapatkan adanya lapisan pasir di dalam tanah sana di satu tempat kita juga nggak tahu, mungkin itu nanti kita bisa menyimpulkan ini ada potensi untuk likuifaksi seperti itu. Tapi paling tidak bahwa fakta yang menyebutkan hasil penelitian dari Puspen itu adalah memang Pusgen itu memang Surabaya benar dilalui oleh 2 sesar Surabaya dan Waru, betul? Kalau itu jelas, kalau penelitian itu sudah dikemukakan oleh Pusgen dan sudah dirilis di sini berulang-ulang. Ya. Pak Eri, ketika Anda mengetahui bahwa kota Surabaya dilalui oleh 2 sesar ini, apa sikap dari Pemkot Surabaya sendiri? Ya, Mas Hadi, kita sudah tahu sejak tahun 2017 sebenarnya. Tapi sudah 2 minggu ini kami intensif betul dengan Pak Amin dan teman-teman ITS. Kami melakukan sondir boring untuk seluruh wilayah kelurahan di kota Surabaya. Semua data kami sudah sampaikan ke beliaunya untuk melakukan penelitian. Tadi seperti sampaikan Pak Amin, data itu nanti bisa mengetahui kondisi tanah dan struktur tanah apa yang harus diperlukan perbaikan. Sehingga paling tidak sejak awal kita bisa antisipatif jika terjadi gempa di kota Surabaya. Oke, Pak Eri, ini sebenarnya kan fakta dari Pusgen atau Pusat Studi Gempa Nasional ini sudah dirilis Oktober 2017. Mengapa baru 2 minggu terakhir ini pemerintah kota bergerak untuk kemudian berkonsultasi dengan ahli geologi, termasuk di ITS? Kami sejak awal sudah berkoordinasi dengan teman-teman ITS, tapi patahan tadi seperti kan Pak Amin sampaikan, itu dilewat di mana saja, daerah mana saja, rawan daerah mana saja. Setelah dirilis baru kita melakukan perbaikan, tapi sebelumnya pun kami sudah melakukan koordinasi. Tadi disampaikan Pak Amin seperti contoh di Majen Sukono, itu kan juga belum dilakukan penelitian, karena sondir-sondir boringnya sudah kami berikan setelah kemarin dirilis Menteri PU, sehingga kita sampaikan hasil sondir boringnya untuk mengetahui sebenarnya kerentanan tanah atau penurunan tanah jika terjadi gempa ada di posisi mana saja sebenarnya. Oke, baik. Sebentar Pak Eri. Pak Amin, jika kemudian data itu sudah dikeluarkan, lalu kemudian apa sebenarnya rekomendasi dari ahli ITS ini sendiri terhadap pemerintah kota Surabaya? Kita bisa mulai dari mana untuk kemudian pemerintah kota Surabaya melakukan mitigasi awal? Jadi kita bisa melihat bahwa gempa itu tidak membunuh. Nah, jadi kalau yang membunuh itu memang bangunan itu sendiri dan tanah di bawahnya. Nah, jadi
kenapa tadi kita melakukan penelitian terkait dengan data tanah tadi, kita memang mau melihat di mana daerah yang nanti kualitas bangunannya itu jelek, kemudian tanahnya jelek, maka itu dikategorikan sebagai daerah yang risiko tinggi. Tapi ini juga harus diingat bahwa risiko tinggi tadi kita bisa memperbaiki. Jadi itu tidak masalah terus menakutkan, enggak. Jadi itu semua bisa diperbaiki. Rumahnya bisa kita perbaiki, tanahnya bisa kita perbaiki. Nanti kalau orang mau membangun rumah yang baru mungkin IMB-nya menjadi lebih ketat. Jadi seperti itu. Jadi bisa bukan menjadi horor segala macam, enggak. Ini semua bisa diperbaiki. Oke. Pak Eri, atas rekomendasi terkait dengan tadi Pak Amin mengatakan gempa itu tidak membunuh, tapi juga gempa itu tidak membunuh, tapi bangunan roboh bisa. Apa kajian yang sudah pihak Anda lakukan sejauh ini mengidentifikasi bangunan-bangunan atau mungkin mulai saat ini memperketat izin pembangunan dengan konstruksi bangunan yang tahan gempa seperti itu, Pak Eri? Ya Mas Adi, tadi disampaikan Pak Amin bahwa ketika data sudah keluar, data sounder boring tadi yang kami dibantu teman-teman ITS sudah keluar, maka kita bisa memetakan daerah mana saja yang tanahnya rawan begitu kekuatannya. Setelah itu bangunannya. Tapi yang pasti ketika kita mengeluarkan izin mulai saat ini, maka paling tidak kita sudah memenuhi standar SNI ya, sehingga ada hitungan rawan gempa di seluruh bangunan. Tadi disampaikan Pak Amin bahwa ketika itu ada gempa, maka sifatnya tidak membunuh, sehingga pemerintah kota bekerjasama dengan ITS akan mengetahui jumlah tanah rawan tanah yang seperti apa, penurunan tanah seperti apa, rentan tanah seperti apa, maupun kerentanan dari bangunan atau teknik sipilnya bangunan. Sehingga kita bisa melakukan sosialisasi perkuatan-perkuatan baik di tanahnya maupun di struktur bangunan. Sehingga dampak dari gempa tadi bisa diminimalisir, seperti disampaikan Pak Amin tadi. Oke, Pemkot sendiri menggunakan sistem apa Pak Eri untuk mengidentifikasi jenis tanah dan juga kerentanan tanah yang ada di kota Surabaya ini sendiri, Pak Eri? Ya, tadi kami sampaikan sejak awal bahwa kami juga berkoordinasi dengan teman-teman ITS, juga akan dibantu juga sama teman-teman ITS. Kemarin kita sudah memberikan data sounder boring seluruh kelurahan di wilayah kota Surabaya untuk dilakukan penelitian oleh teman-teman ITS. Insya Allah juga tidak akan lama keluar. Dari dasar itu nanti apa yang kita lakukan, baik itu kajian dari geologinya maupun kajian teknik sipilnya, bisa dibantu oleh teman-teman ITS, karena kita juga melakukan lab juga dengan ITS. Dari hasil itulah dapat kita ambil kesimpulan bahwa cara pembangunan perkuatan tanah seperti apa harus dilakukan, cara perkuatan struktur bangunan harus apa dilakukan. Karena tadi seperti disampaikan bahwa keadaan kondisi atau zona rawan itu juga akan berbeda-beda setiap kelurahan ketika dengan kondisi tanah yang berbeda juga. Oke, Pak Amin, gempa itu juga kan memiliki efek domino, longsor, kemudian tsunami dan lain-lainnya, beragam resiko lah efek domino. Kalau di Surabaya sendiri, Pak Amin sudah mengidentifikasi efek domino dari gempa bumi yang mungkin terjadi di kota Surabaya. Jadi kalau tadi kita bisa mendapatkan data tanah tadi, maka kita bisa mengetahui minimal seperti ini. Kalau kita dari data geologi ya lebih awal, maka di daerah mungkin Surabaya Timur sampai Surabaya Utara itu termasuk daerah yang kita sebut sebagai endapan. Nah, endapan itu nanti bisa mempunyai dampak, ada amplifikasi, ada likuifaksi. Nah, amplifikasi itu energi gelombang gempa di situ membesar, nah, seperti itu. Sedangkan likuifaksi ya seperti yang terjadi di Palu kemarin. Nah, cuman likuifaksi kita mengharapkan sih, kita kan ada di sedimen pantai. Nah, sedimen pantai itu memang memungkinkan adanya sedimen pasir yang memungkinkan likuifaksi. Kita sih mengharapkan semoga tidak tebal. Kalau tebal memang itu menjadi masalah. Oke. Pak Eri, lalu bagaimana kemudian apakah Pemkot sendiri sudah melakukan mitigasi struktural dengan beberapa pihak atau instansi atau mungkin juga sudah mulai melakukan minimalisasi kerentanan sosial atas dampak dari informasi ini? Sudah, Mas Adi, kemarin tim dari Dinas Penanggulangan Bencana itu sudah menyiapkan SOP maupun mitigasi. Tadi yang disampaikan juga sudah disampaikan ke masyarakat. Tapi nanti setelah detail keluar dari tadi sampaikan Pak Amin sounder boringnya, kedantarannya sudah keluar, maka kita akan melakukan sosialisasi lagi. Karena dampaknya mungkin seperti apa, sebesar apa. Ketika itulah kita melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat nanti.
Baik, Pak Eri dan Pak Amin, kita akan lanjutkan dialog.